Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tahun gajah, yaitu tahun 570 Masehi. Ketika Raja Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajahnya, kemudian mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang berbondong-bondong sehingga mereka semua mati seperti ulat, seperti daun yang dimakan ulat. Maka kejadian itu dikenal oleh bangsa Arab sebagai Amul Fil, sebagai tahun gajah. Dan di tahun itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumil itsnain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi ulidtu wa fihi unzila alayya. Hari Senin adalah hari kelahiranku, tepatnya di tanggal 9 Rabiul Awal, dan di hari itu pula diturunkan kepadaku Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah dewasa, beliau menikah dengan Khadijah, dan sebelumnya Khadijah ini dinikahi oleh dua orang, yaitu Atik bin Abid dan Abu Halah At-Tamimi. Kemudian setelah itu mereka berpisah, ya, setelah dua kali menikah kemudian berpisah. Lalu ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha ini nantinya beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 10 kenabian, yaitu sebelum kejadian Isra dan Mi'raj di usia 63 tahun. Kita tahu bahwasanya ketika kejadian Isra Mi'raj bertepatan dengan Amul Huzni, dengan tahun kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau ditinggal wafat oleh istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha, dan ditinggal wafat oleh pamannya Abu Talib. Di antara keutamaan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha bahwa Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril pernah mengirimkan salam kepadanya, dan beliau radhiyallahu taala anha dijanjikan dengan surga yang tidak ada suara teriakan dan tidak ada keletihan di dalamnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Ini adalah Khadijah. Qad atat ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarabun. Sebentar lagi dia akan datang membawakan tempat yang berisi lauk atau makanan atau minuman. Jadi menunjukkan bagaimana khidmahnya seorang istri kepada suaminya. Dia siapkan makanan, dia siapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh suaminya. Fa'idha hiya atatka. Apabila dia telah sampai kepadamu, kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, faqra alaiha salam min rabbiha wa minni. Maka sampaikan salam dari Rabbnya, itu Allah Subhanahu wa taala, dan dariku, kata malaikat Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin wala sahba fihi wala nasaba. Dan berikanlah kabar gembira kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga yang terbuat dari bambu yang indah, yang tidak ada teriakan di dalamnya dan tidak ada keletihan di dalamnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia sekitar 40 tahunan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertahannuts, yaitu untuk menyendiri di Goa Hira. Beliau
dengan perbekalan dari Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, berangkat dari rumahnya di Makkah, naik ke Gua Hira, kemudian berada di sana dalam beberapa waktu lamanya. Ketika berbekalannya habis, maka Rasulullah SAW pun turun kepada Ibunda Khadijah. Dan perjalanan naik dan turun dari dasar lereng Gua Hira ke atas sampai kembali membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Sampai pada saatnya, pada hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, bahkan nanti menjadi seorang rasul, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq.